Kafe buka, diskotik buka, Pizza Hut buka. Iya. Judi online juga sudah mulai buka. Iya. Tapi sekolah masih tutup. Iya. Akal sehatnya kemana? Akal sehatnya yang saya marah adalah kasus damai. Yes. Nggak bisa damai. Kita Lucu. Iya. Lucu. Ketika mereka mau damai, pemerintah provinsi mau damai, itu namanya dia tidak bisa menjaga marwah kedaulatan kita. Selamat malam, Om. Apa? Om Taufik ya? Om, Mas, Om Taufik. Abang, Kakak. Kakak ya? Kakak Taufik aja lah biar agak muda ya kan. Tapi kan kebetulan beliau ini kan asalnya bukan dari Bangka, tapi beliau asalnya dari Jawa, jadi kita panggil Mas. Udah. Oh, udah. Ya udah. Selamat malam Om. Udah Taufik. Apa kabar? Baik, malam juga Om Dede, Om Hendri. Thank you, diculik di sini. Diculik ya. Jadi malam ini kita kehadiran Udah Taufik ya. Udah jadi Mas Taufik ya. Cuman ada satu hal yang pertama kali saya pengen tanya sama Om Taufik ya. Ada gelar Prof Ufi. Iya, Prof Ufi apa ya? Prof itu profesor berarti Iya, kan? saya nggak tahu, makanya tadi kami sebelum tadi bicara ngumpul sama Om Taufik tadi kan. Tadi saya bilang bahwa beliau ini punya gelar, saya bilang gitu kan. Prof Ufi. Oke, bisa cerita Om? Itu bukan gelar, itu nickname ya. Oh, nickname. Oke. Ufi itu nama inisial saya sejak pertama kali jadi wartawan tahun 99. 99. Di? Asalnya? Saya di Surabaya awalnya. Surabaya. Koran kuning ya. Koran kuning kayak SCKCK. Iya. Surat itu. Ya, itu yang sampai sekarang saya bawa, pindah di media yang lain juga saya tetap pertahankan nama Ufi. Gitu. Karena dikira cewek. Oh gitu. Iya makanya tadi justru Hendri bilang apa tadi Ufi? Saudaranya Ivo. Asalnya ceritain dari mana bisa? Ya, Ufi Iya. itu kan penggalan nama tengah saya Taufik kan. Taufik. Nah, Oh, Ufi jadi aja. simpel. Oh, jadi nickname-nya pada saat menulis. Ya, terus kemudian saya bikin email pertama di Yahoo. Ya, Prof Ufi kan. Ufi doang pendek kan. Prof Ufi, Prof_Ufi kemudian kepake sampai sekarang. Bisa depannya Prof. Emang ada Lupa saya, tapi intinya biar kayak gaya begitu. Ngeri. Saya mau bertanya S3-nya di mana itu? Jangan tanya sekolahnya, S1 aja tersengal-sengal lulusnya. Oh, gitu ya. Oke, Om Taufik, Iya. jadi awal karir di media itu ada di Surabaya. Surabaya. Tahun tadi 99 2000. Itu tadi dari 99 2000 beralih ke media yang lain. Ya, itu di Surabaya saya 99 2000 di memorandum itu. Kira-kira setahun memang. Oke. Ini saya cerita Nggak apa-apa, soal ini nggak apa-apa. dulu. Oh iya, jangan Ya, ngomong ini lagi namanya donat. kalau sudah on cam terjebak ya begini. Saya harus jawab karena yang punya gawe beliau ya saya. Jadi 99 2000 itu sebenarnya saya dalam posisi dilema. Oke. Setelah kuliah nggak lulus kan? Oh, gitu. Nah, ini sudah lulus. Sama saya Om, saya 3 kampus nggak lulus. lebih parah ini kayaknya. Lebih parah. Diminta pulang, saya bilang enggak lah saya. Diminta pulang kemudian disediain kerja sama orang tua kan. Itu kuliah di Surabaya. Surabaya. Oke. Saya 17 Agustus Surabaya. Oke. Pulang. Oke. Kenapa? Saya bilang, ya udah pulang biar kerja. Sekolah nggak selesai ngapain di situ kan? Ngabisin duit ya. Habisin. Enggak. Oh, enggak. Saya nakal kuliahnya, Oh, tapi gitu. saya bisa nyari duit. Ngeri. Disclaimer dulu. Nakal. Oh iya, siap. Terus Om. Saya nggak mau pulang, kemudian saya mau pulang kalau nanti kalau saya nggak bisa dapat kerja selama 2 tahun, Oke. saya menyerah. Oh, itu janji ke orang tua? Ya. Oh. Akhirnya yang lamar sana, ngelamar sini, ngelamar sana, ngelamar sini. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi wartawan. Awalnya ya. Nggak pernah. Memang jurusan kuliahnya apa? Saya psikologi. Psikologi. Ya, kan? Baca nanti. Hati-hati. Harus hati-hati. Psikologi saya. Walaupun nggak lulus kan. Bertutur kata, mimik wajah, Oh, iya. gestur tuh dipelajari. Satu lagi tics. Oh iya.
Itu akhirnya nyantol lah saya di sebuah koran punyanya Jawa Pos, saya sebut merek apa ya. Kalau mau nggak apa-apa. Di sini nggak ada iklan, nggak ada pantai. Di memorandum ya. Iya, memorandum ya. Itu saya kerja, kemudian kebetulan setelah belum genap setahun sih, ada tawaran pindah ke Jogja. Di grup yang sama. Di grup yang sama Jawa Pos juga. Jawa Pos Group. Nah, akhirnya di Radar Jogja saya. Radar Jogja. Lama itu. juga, 10 tahun, 11 tahun. Oh, itu yang lama justru. Itu yang lama. Ya. 2000 sampai 2000. Itu posisinya masih wartawan. Wartawan saya. Wartawan. Iya, wartawan. Oke. Kemudian pindah lagi 2010 baru ke Kompas Group ini. Kompas Group yang di Jogja. Oh, di Jogja juga. Tribun Jogja. Oh, Tribun Jogja. Iya. November 2018 ke Bangka Pos. Ke Bangka Pos. Ya. 2018 ya. Ini singkat cerita. 2018 sampai sekarang. Jadi November ya, tapi ya. Tapi hampir 2 tahun berarti ya. Besok November 2 tahun. Betahun. Betah. Oh, Pangkal Pinang asik kok. Oh, Pangkal Pinang aja. Sama dengan Jogja. Oh gitu ya. Awal di Bangka Pos wartawan biasa dulu atau enggak, saya saya pindah dari Radar Jogja ke Tribun Jogja itu saya editor. Oh, editor. Oke, dari situ karir ke Kompas, di Kompas posisinya Oke, di Jogja saya 2 tahun jadi editor, pegang kota saya. Pegang kota, kemudian lupa saya 2 tahun atau 3 tahun saya jadi manajer produksi. Mulai produksi, kemudian tahun berapa berarti ya? 4 tahun atau 3 tahun di situ saya dapat promosi ya. Ke Bangka. Jadi memimpin redaksi. Yes. Sampai sekarang. Tiba-tiba ditawarkan ke Bangka Belitung. Sebelumnya sudah tahu kondisi Bangka Belitung? Belum tahu. Terus langsung saya malah nggak tahu. Emang punya kita grup di Bangka itu. Ini cerita ya. Jadi waktu saya masih jadi Menprod, itu ada tamu dari Bangka Selatan. Oke. Ada tamu rombongan dari Humas Bangka Selatan. Salah satu wartawannya adalah saya kenal sekarang, itu Ricky Pratama. Oh, Ricky. Iya. Dan Saya juga kenal. Iya, saya yang nemui. Oke. Mereka bertanya soal bagaimana digital di Jogja. Saya jawab, kalian itu salah, saya bilang gitu. Setahu saya, Bangka Pos itu bagus, saya bilang gitu. Besok kami yang akan belajar ke Bangka, saya bilang gitu. Tapi saya belum tahu, emang Bangka Pos itu di mana, kayak apa, nggak tahu saya. Tapi Pulau Bangka tahu? Ya mungkin, tapi tidak banget ya. Tidak familiar ya. Saya kalau orang yang belum tahu sih kebanyakan biasanya banyak yang ngira kita itu dekat arah-arah atas. Batam. Betul. Tapi saya nggak tahu. Tapi kalau Bangka Pos menjadi di grup kami digitalnya bagus, kami tahu. Oh gitu. Tapi generiknya Bangka Pos saya nggak tahu. Tapi saya jawab nanti suatu ketika bukan teman-teman Bangka yang belajar digital ke Jogja, saya yang akan belajar ke Bangka. Ternyata kalimat itu menjadi kenyataan bagi saya. Saya ke Bangka. Allah. Pada saat ditawarkan langsung mengiyakan? Enggak juga, masih mikir juga ya? Iya, karena berat juga kan ninggalin ibu utamanya, ninggalin anak istri, dan memang skenario-nya tidak bawa anak istri. Bisa bolak-balik. Enggak, jadi semenjak pandemi berarti berapa bulan udah nggak balik? Balik lah. Pokoknya ada kesempatan balik. Itu Mafik kalau enggak. Mau tes apa juga dijabanin gitu ya? Berangkat. Dan harus dilihat kondisi landasan kalau pas pulang. Landasan harus kering. Kalau becek kepleset nggak enak. Kalau becek harus maju. Iya. Atau mundur sekalian. Iga ngerti? Ini bicara tingkat tinggi. Oke. Om Taufik, ada yang menarik bagi saya ya. Bagi saya hari ini ada kalimat yang cukup menggelitik. Masih ingat Om? Apa tulisannya? Masih di bawah sadar apa di alam sadar bicaranya? Bicara masalah kafe. Kafe buka, diskotik buka, Pizza Hut buka. Iya. Judi online juga sudah mulai buka. Tapi sekolah masih tutup. Iya. Akal sehatnya kemana? Akal sehatnya
Dan kita ini terbungkus dengan ketololan kita semua itu. Tuh, bener-bener tolol. Kita ngomongnya kita ya. Kita nggak ngomong orang lain ya. Kita bicara kita. Makanya saya senang ketika diundang, ketika ngomong itu. Saya tidak sebebas itu ketika ngomong di media saya sendiri. Di studio ini saya ngomongnya bebas. Karena yang bertanggung jawab dia. Kenapa harus bikin tolol? Om, Karena masih ada kalimat yang lain. Ya kan, masih ada kalimat lain yang mungkin lebih halus, Om. Bodoh, mungkin. Kenapa harus tolol? Belum pintar mungkin. Tolol itu secara gramatikal lebih dalam daripada bodoh ya. Maknanya sama sih, tapi itu lebih dalam menurut saya. Ya, kadang-kadang kita tahu, tapi benar-benar tolol ya. Nah, Atau kita kalah dengan ketololan kita. Kita tahu sebenarnya, tapi tolol kan gitu. Mungkin itu ya gestur pilihannya atau kalimat itu saya pilih karena lebih ironis lah tolol itu. Bodoh karena kita nggak tahu mungkin. Kalau goblok di mananya? Di atasnya lagi? Atau di tengah-tengah? Nggak, lebih pas tolol deh. Kita tahu tapi kita tidak mau. Kita ngerti tapi kita tidak mau. Kita tuh paham barangkali. Bahkan saya juga sering menggunakan kalimat kita ini terjebak pada sebuah seremoni bukan substansi. Seremoni aja. saya simpel aja. Di foto kadang pakai masker. Setelah foto-foto selesai, maskernya dibuka, ngobrol. Ini kan seremoni namanya. Ini seremoni. Seremoni loh ini, bukan substansi. Nah, iya. Pakai masker tapi nggak pakai helm kan? Ya itu makanya ya bagi kami bahwa ada satu hal yang harus apa namanya, kita hampirkan ke publik. Ya kan? Jujur, beberapa media luar biasa. Ya. Apanya nih? Pemberitaan bicara masalah COVID. Ya kan? Kita bicara 2 bulan atau 3 bulan yang lalu lah ya. Setiap hari berita COVID ini, nggak mau media mainstream, media online ya kan, media cetak. Itu bicaranya COVID terus. Tidak ada satupun media yang membackup itu. Ya. Backup di mana nih maksudnya? Artinya memberi pandangan yang berbeda. Karena kenapa? Satu hal yang menurut saya bahwa semakin dibicarakan ini semakin ramai orang ketakutan. Panjang kalau kita ngomong COVID ini. Iya, apa tidak sih kan gitu. Ya. Dikatakan ada pasti. Kalau saya pasti ada. Dan saya secara empiris sudah membuktikan hingga saya berani standing untuk status. Saya turun sendiri nih kalau saya mau cerita ya. Kenapa? Ini sudah proses menurut saya. Di awal saya orang yang paling kenceng untuk kita lockdown. Di awal-awal itu karena narasi yang dibangun oleh COVID ini benar-benar memposisikan kita harus physical distancing itu nggak cukup. Ya lockdown betul waktu itu. Saya kenceng lockdown. Tapi proses perjalanannya ternyata menjadi sangat. Saya melihat ada sisi-sisi yang sepertinya kok dosisnya terlalu over. Nah, dari situlah saya jadi berpikir ini nggak logis kalau kita ikut terus. Satu di antaranya adalah narasi soal pemulasaran jenazah COVID. Ya. Dia itu jelas sudah safety, dibungkus, dikasih disinfektan, dibungkus plastik, dikasih peti, dibersihkan lagi, kemudian didisinfektan lagi. Safety jenazah itu dilarang. Kenapa? Oke, iya. Ketika yang memakamkan pakai protokol kesehatan, oke. Ya. Tapi kenapa tidak boleh orang ikut? Itu sudah safety loh. Aneh. Dan ini dipertontonkan menurut saya. Ini dipertontonkan. Bukan natural begitu. Ini dipertontonkan. Bahkan di Jawa Timur saya nggak lupa ada Kapolres yang keliling bawa peti jenazah. Seperti mengedarkan ketakutan menurut saya. Diarak-arak. Ya. Dari sesuatu yang dosisnya terlalu tinggi itu justru saya muntah, logika saya menurut saya. Ini nggak bener. Ini logika pribadi. Yes. Secara berpandang ya. Ya. Oke. Saya potong. Ya. Apa kabar media pada saat ini diangkat terus menerus? Saya sebagai nakoda utama tentu punya policy. Ya, artinya soal teknis ada di teman-teman di lapangan teman-teman di editor, tapi policy saya punya. Termasuk ketika saya campaign juga terkait pola hidup yang bersih ya.
social distancing, kemudian cuci tangan, pakai masker, itu saya juga campaign dan menurut saya masih dalam tataran yang wajar. Ini kita belum ngomong pemberitaan. Ya. Jadi di sisi luar kanan itu yang kalau Om Hendri, Om Dede ingat ada banner hitam, satu koloman yang memang saya sisihkan untuk campaign. Ya, menurut saya itu langkah nyata Bang Kapos untuk ikut. Ya, ini yang cetak ya, yang cetak. Kita bicara cetak. Ya. Campaign betul ya, dan itu masih relevan menurut saya ya, masker, cuci tangan, karena itu juga sebenarnya nggak munafik, itu nggak usah ngomong COVID juga pakai masker itu bagus. Oh iya, cuci tangan itu bagus. Itu udah lama pakai masker. Yang tidak bagus itu kalau dihubungkan dengan COVID itu nggak bagus. Ya itu tadi. Cuman hanya yang jadi permasalahannya adalah hampir semua headline. Berita mau itu berita. Oh, sebelum ke situ saya sudah punya kebijakan. Teman-teman, tolong kalau ngomong angka, jangan angka telanjang. Itu sudah saya sampaikan. Beberapa kali desain di halaman 1 ngomong angka. Saya orang paling protes menggunakan angka akumulatif tanpa ada narasi yang jelas, tanpa ada deskripsi yang jelas. Angka yang disajikan WHO, angka yang disajikan nasional, itu angka akumulatif. Ya. Nah, saya kurang setuju. Tolong hilangkan angka itu, tapi real, exciting sekarang. Pasien berapa? Oh, bukan pasien juga, sekarang saya protes menggunakan kata pasien. Yang terpapar berapa? Itu yang disampaikan ke publik. Kenapa? Karena ketika angka akumulatif yang disajikan, orang ini akan terjejali ya. Kalau nggak salah sekarang di Indonesia udah lebih dari 100.000. Ya, hari ini 100.000 melewati angka. Angka ini nggak ada artinya sekarang. Angka ini nggak ada artinya. Berbeda pada saat dulu cuma hanya baru 1, 2, 3 ya kan? Saya horizon saya atau tajuk negara yang saya bikin juga begitu. Angka-angka yang mulai kehilangan makna. Karena orang jadi abe sekarang. Ya. Angka itu udah bukan teror lagi, itu kelucuan. Bahkan sekarang sering saya komen di status-status teman yang dalam tanda petik ketakutan gitu. Baca status kamu ntar Januari 2021. Status ini akan menjadi lucu. Saya di awal-awal pernah ngomong, jangan-jangan COVID ini nggak menular lewat droplet, tidak airborne ya. Jangan-jangan COVID ini menular lewat akal sehat. Serius. Ketika akal kita terganggu, kita akan tertular. Jadi beberapa minggu yang lalu, WHO mengeluarkan bahwa bisa menular lewat udara. Iya. WHO loh. Iya. Teror apa lagi itu? Ini kan makin lucu. Kan gila. Saya ntar lewat chat om. Hari ini barusan sore tadi saya ngeluarin duit, saya foto, saya jadikan status. Kok nggak ada yang pernah risau ya kalau duit ini bisa menularkan COVID? Memaparkan COVID. Iya. Loh, mestinya kita semua pegang loh. Iya. Ini kan kelucuan-kelucuan yang kita pertontonkan dan kita tahu dan kita tolol betul. Perputaran uang kertas cukup cepat. Nah iyalah. Ini benar-benar tolol. Betul kita ya, trackingnya paling susah loh. Kalau emang dari duit itu. Jadi kalau modal macam saya mau sampaikan ya. Saya tadi kan sempat terputus ngomong kenapa saya bisa menentang. Saya bisa menyajikan opini berbeda, sudut pandang berbeda karena saya melakukan ini bukan seorangnya Pak Taufik ya, tapi Bang Kapos. Saya ke Tobuali. Saya menemui keluarganya Daniel. Oh iya, yang pertama kali, pasien pertama. Daniel Antonius. Yang pastor. Saya punya data dari gugus tugas, 36 orang di tracking karena berinteraksi langsung dengan Daniel Antonius. Betul. Data yang diterima saya, 36 orang itu tidak ada yang tertular kecuali istri. Saya datangi satu-satu, bukan satu-satu ya. Saya ketemu sama anaknya, namanya aduh saya lupa. Sempat ame itu karena di karantina. Moses Antonius. Saya ingat betul karena saya sendiri. Moses Antonius saya ketemu awalnya dia menolak untuk diwawancara. Saya bilang, "Mas, Bapak ini adalah pemimpin umat," saya bilang. Hidup dia sangat memberikan pencerahan kepada banyak orang sebagai seorang pendeta. Saya berharap ketika beliau sudah meninggal pun bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang. Apa caranya? Yuk kita ungkap betul kasusnya seperti apa. Data yang saya punya 36 orang yang berinteraksi termasuk anak, cucu dan sebagainya itu tidak ada yang tertular. Padahal terpapar ya, bukan tertular. Terpapar. Padahal
narasi yang dibangun di sekarang ini adalah kita physical distancing, pakai masker, artinya menularnya sangat gampang. Sampean itu kan bahasa Jawa. Ini apa? Kita semua lo nggak tertular. Anda semua nggak tertular. Saya empiris betul, saya temui. Dia cerita kepada saya mengganti celana dalam papa saya nyuapin papa saya, saya mandiin papa saya tiap hari. Dan itu bersentuhan dan tidak tahu waktu itu kalau Daniel Antonius itu terpapar COVID, nggak pakai apa-apa, nggak tertular. Coba, yang salah mana? Yang salah mana? Harus ada yang salah. Apakah dia yang salah atau asumsi umum yang salah? Harus ada yang salah ini. Harusnya sama ketika berbeda pandangannya. Atau barangkali alat tesnya yang salah, jangan-jangan Daniel Antonius tidak COVID, kan begitu. Nah, kalau Daniel Antonius tidak COVID, berarti alat tesnya salah, berarti alat tes yang lain juga bisa salah dong, kan begitu. Bisa jadi. Oke, kita asumsikan Daniel Antonius memang COVID, istrinya juga COVID, ya. Tapi terpaparnya si istrinya itu sudah sama-sama dari Jakarta. Oke. Saya sampai ambil fotonya lagi yang dulu sempat viral kalau kita ingat. Anak cucunya yang di kamar merubuti. Saya sampai minta, foto ini dulu foto paling menakutkan. Boleh nggak sekarang saya pakai untuk headline halaman 1 bahwa foto ini membuktikan bahwasanya tidak menular. Terus apa katanya? Boleh. Jadi sudah naik ya? Naik. Ini mana lagi? Udah satu lagi itu 36 orang tidak ada yang terpapar. Artinya tidak menular. Apapun alasannya tidak menular. Sudah. Mau ngomong karena imunitasnya kuat, bullshit bagi saya. Imunitas kuat, imun tidak menolak penularan, tapi menahan ketika sudah tertular. Ya kan? Itu kasus mati 1 Daniel Antonius. Yang kedua, Solowati, pedagang ikan di air hitam tetangganya beliau. Tetangga beliau. Ya, itu 15 orang datang gugus tugas, di tracking. 15-nya nggak ada yang tertular. Suaminya, anaknya, adiknya, bahkan anak kecil berumur 4 tahun yang diasuh oleh Solowati nggak tertular. Anaknya 2 hari sebelum masuk rumah sakit tidur satu ranjang dengan dia, dipijetin itu emaknya, nggak tertular ya opo. Dan si Solowati itu meninggal memang karena dia sudah 4 tahun menderita jantung, diabetes, komplikasi. Sebulan sebelum dia terpaksa ke rumah sakit, itu kondisinya memburuk. Dia menolak ke rumah sakit. Alasannya tahu? Saya nggak mau ke rumah sakit, nanti saya diklaim orang COVID. Serius itu. Betul. Kenapa? Karena kalau diklaim COVID, masyarakat heboh. Bukan. Saya matinya nelangsa, tidak ada yang mengantar. Itu serius disampaikan adik-adiknya yang saya temui langsung juga. Ini kan gila dan tidak menular loh. Yang benar yang mana coba? Nih, tolol kita itu di mana coba? Jadi pertanyaan saya bisa balik Om. Jangan yang benar, yang tolol siapa? Kita semua lah. Ya siap. Ya jadi ya itulah tadi menurut saya. Bagi saya ini sudah selesai cerita menakutkan. Inilah senangnya saya mau diundang di studio ini, karena kalau saya ngomong di media saya mesti ada batasan-batasan. Ketika diundang di studio sini kan yang tanggung jawab beliau. Sebetulnya yang paling lebih parah lagi di Bangka Belitung ini banyak. Kita nggak usah bicara COVID lah ya. Yang harus diberitakan pertama kali merasa kerusakan alam, perjudian. Ini marak di depan mata ya kan. Dan yang terakhir adalah pornografi. Oh ini yang sebenarnya instrumen-instrumen ini yang menurut saya itu jauh lebih menakutkan dari COVID. Tapi cukup jarang sekali barang halal itu diangkat Om. Nah pertanyaan saya cuma hanya satu, apakah ada seseorang atau sekelompok orang yang melarang itu untuk diberitakan? Nggak ada kali itu. Nggak ada? Di Bangka Pos? Tidak ada ya? Artinya pada saat misal sampai detik ini Om, si Juk belum selesai? Si Juk saya masih cerewet. Iya. Ya ini pribadi. Oh no. Itu di Bangka Pos ya? Iya. Si Juk itu saya orang yang paling Bangka Pos adalah media yang paling kenceng dan merasakan merepresentasikan bagaimana ketersinggungan sebuah kedaulatan negara ketika ada kasus si Juk. Itu kedaulatan negara loh. Betul. Simbolnya Provinsi Bangka Belitung. Iya, itu representasi. Kalau sampai kita kalah,
yang saya marah adalah kasus damai. Yes. Nggak bisa damai. Kita ketika Lucu. Iya. Lucu. Ketika mereka mau damai, pemerintah provinsi mau damai, itu namanya dia tidak bisa menjaga marwah kedaulatan kita. Kalaupun salah dalam soal prosedur itu soal berbeda. Tapi soal pelanggaran, soal yang lebih penting adalah bagaimana sebuah kedaulatan negara. Itu bukan dari luar saja. Bukti sudah ada. Iya. Iya kan? Intimidasi kerusakan ada. Kerusakan ada. Iya. Sampai detik ini. Negara ini kalau ngomong ceritanya diperjuangkan dengan tetesan darah. Ya. Ya kok kalah kalau damai dengan preman itu kan. Ya ngono toh. Kalaupun mati-mati aja lah itu kan. Cuman itu tadi Om. Cuman kalau hanya 1 hari 2 hari. Itu nggak ini Om. Nggak, kami masih konsen. Soal Sijuk saya masih konsen. Bang Kapos masih konsen soal Sijuk. Jangan tidak percaya dengan kami. Kami akan kawal itu karena itu soal marwah negara. Ya. Karena yang menjadi yang menjadi aneh ya, pada saat terjadi kejadian gitu kan, justru para teman-teman Satpol PP yang dituntut sekarang. Iya. Ya. Justru Coba tanya ini teman saya. Ya. Edi Yusmanto. Saya nyari yang namanya Satpol PP yang ditetapkan jadi tersangka. Om bisa saya tanya sama saya tahu. Ada 3 orang, nanti saya kasih. Ya, oke. Itu saya cari betul. Jadi gini, di antara itu ada 1 orang yang mengalami gegar otak ringan. Jujur, itu orang-orang yang mengalami hal itu. Ada yang bengkok jarinya sampai sekarang cacat. Mereka sempat mengadu ke saya karena kebetulan saya juga Om tahu mungkin aktifnya di aktivis lingkungan ya kan untuk Bangka Belitung. Mereka sering mengadu dan saya beberapa poin saya coba angkat dan sampai detik ini mereka masih was-was. Makanya maksud saya, apakah berita COVID bisa kita pindahkan untuk memberitakan Sijuk setiap harinya? Itu pertanyaan saya. Kalau ini diberitakan setiap hari masalah kerusakan, saya yakin selesai kok Bangka Belitung. Sanggup apa enggak? Itu pertanyaannya. Bagi saya jawabannya bukan sanggup apa tidak, tapi konteks, konten dan sebagainya juga karena kita harus merepresentasikan kepentingan banyak orang juga. Iya. Banyak orang ini termasuk kami ini kan kalau media itu kan fungsinya mendidik. Itu tuh, memberitakan, menghibur juga. Oh gitu ya. Tapi soal Sijuk kami konsen dan kami punya space banyak. Tentunya tidak bisa dong kalau gitu. Tapi konsen kami serius soal Sijuk. Gitu ya. Serius. Saya berharap Bangka Pos sebagai leading ya. Harapan itu benar dialamatkan ke kami. Media pertama kali cetak yang ada di Bangka Belitung ya. Iya dong. Saya berharap bahwa Bangka Pos jangan pernah kehilangan marwahnya sebagai media. Mudah-mudahan Bangka Pos terus ini berkibar di Bangka Belitung karena tanpa ada Bangka Pos sepi kayaknya. Betul. Oke, terima kasih banyak Om. Siap. Dede out, Henry out. Ufi out.